Bagaimana? Apa duduknya sedang nyaman? Sibuk. Oke, maaf sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Anissa dari kelas IPA 1 yang semalam dengan Ibu. Oh iya Ibu ingat. Bisa bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi di kelas bagaimana pelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu, soalnya kan kebetulan tadi itu pelajaran biologi dan kebetulan juga pelajaran biologi itu pelajaran kesukaan saya. Nah jadi saya tuh senang gitu kalau belajar biologi. Sebelumnya kan bisa sedang melakukan proses konseling. Belum pernah Bu. Kalau begitu Ibu akan menceritakan sedikit mengenai proses konseling. Jadi proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling atau dari guru BK kepada siswa untuk mampu memecahkan masalahnya. Nah, proses konseling ini dilandasi oleh asas-asas, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini menjamin semua rahasia Nisa aman terhadap kepada Ibu, atau jadi semua informasi dari Nisa hanya Ibu dan Nisa yang mengetahuinya. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Artinya Nisa datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Artinya Nisa bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang Nisa hadapi. Bagaimana Nisa? Apa sudah paham? Oh begitu ya Bu. Sekarang saya sudah paham mengenai apa itu konseling. Baiklah, sekarang coba Nisa ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Nisa saat ini. Begini Bu, sebenarnya saya tuh disuruh untuk melanjutkan kuliah. Nah, jurusan itu disuruh untuk masuk ke jurusan keguruan. Oh ya, lalu? Nah, tapi saya tuh nggak mau gitu Bu masuk jurusan keguruan. Loh, kenapa Nisa? Coba sebaiknya Nisa tenangkan dulu Nisa, hidup dulu, tarik nafas, lalu buang. Bagaimana? Apa sudah lebih baik? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang coba Nisa ceritakan kembali. Kenapa Nisa tidak ingin menjadi seorang guru? Ibu kurang paham. Jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh kan gak mau ya menjadi guru. Saya tuh pengennya tuh jadi dokter, terus kuliah di jurusan kedokteran. Tapi saya juga gak bisa gitu Bu nolak keinginan orang tua saya. Takut nanti orang tua saya tuh kecewa. Ibu dapat memahami perasaan Nisa. Nampaknya saat ini kamu sedang sangat bingung ya mengenai jurusan yang akan kamu tempuh selanjutnya. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu apa sebelumnya Nisa sudah bilang mengenai hal ini jika ingin menjadi dokter kepada orang tua Nisa? Loh, kenapa Nisa? Saya takut Bu kalau misalkan saya menolak keinginan kita dan bilang saya ingin jadi dokter, takut itu nanti orang tua saya itu marah sama saya. Ibu mengerti apa yang Nisa rasakan saat ini. Tapi kenapa Nisa mengatakan jika orang tua Nisa akan marah dan kecewa jika Nisa mengatakan hal itu? Padahal kan Nisa belum mencobanya. Iya Bu, soalnya kan mereka tuh inginnya saya jadi guru. Terus saya juga dengar kalau misalkan biaya masuk ke jurusan kedokteran itu biayanya tuh jauh lebih tinggi gitu daripada jurusan keguruan. Nah, sedangkan keluarga saya saat ini tuh ekonominya tuh lagi turun gitu Bu. Nampaknya Nisa sangat khawatir ya untuk memberitahu ke kedua orang tua Nisa akan jurusan yang Nisa inginkan, karena mereka lebih menginginkan Nisa menjadi seorang guru, dan juga mereka jadi Nisa itu takut jika Nisa memberitahu kedua orang tua Nisa akan membuat mereka marah dan kecewa terhadap keputusan Nisa. Iya benar gitu.
Baiklah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Ini kan bisa nantinya masuk ke jurusan pendidikan, keguruan. Nah, jurusan apa yang akan bisa ambil? Mungkin saya mau mengambil jurusan matematika, Bu. Karena ada beberapa pelajaran yang saya sukai, kayak misalkan biologi, fisika, kimia, terus matematika terutama, sama yang tentang rumus-rumus gitu. Wah, sepertinya Nisa ini suka berhitung ya. Karena Nisa ini kan suka berhitung. Nah, lalu jika misalnya memang masuk ke jurusan pendidikan, apa yang akan Nisa lakukan? Kalau misalkan memang takdirnya di situ, takdirnya di jurusan pendidikan, ya mungkin gak apa-apa, Bu. Nanti saya akan coba gitu untuk beradaptasi. Wah, bagus sekali Nisa. Sepertinya Nisa ini dapat menerima dengan baik jika mungkin Nisa memang masuk ke jurusan pendidikan. Iya, Bu, tapi jika memang masih ada kesempatan gitu ya, Bu, buat saya menjadi seorang dokter, saya ingin banget gitu menjadi dokter, karena nantinya tuh bisa menolong orang banyak tuh. Tapi jika memang orang tua saya tetap tidak mengizinkan, ya gak apa-apa gitu, saya masuk ke jurusan pendidikan saja gitu, Bu. Wah, bagus. Sepertinya Nisa ini sedikit-sedikit sudah mulai paham apa yang Nisa rasakan dan Nisa sampaikan. Sebenarnya kalau Ibu tangkap ya, Nisa ini bisa saja menerima dengan ikhlas jika masuk ke jurusan pendidikan. Karena memang Nisa juga menyukai salah satu pelajaran matematika, seperti berhitung, hitung-hitungan seperti itu ya kan. Tetapi Nisa juga sangat berharap untuk masuk ke jurusan kedokteran. Namun Nisa belum berani untuk bilang kepada kedua orang tua Nisa. Begitu? Betul. Oke, baik. Ibu mengerti apa yang Nisa inginkan. Nisa ini menginginkan jurusan kedokteran karena sangat ingin sekali menjadi seorang dokter. Karena itu sudah menjadi cita-cita Nisa. Tapi kedua orang tua Nisa lebih menginginkan untuk masuk ke jurusan pendidikan agar kamu menjadi seorang guru. Tapi kamu juga tidak ingin membuat kedua orang tua kamu kecewa atas pilihan kamu. Iya, benar, Bu. Tapi saya bingung, Bu, apa ya yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencoba mengatakan kepada orang tua saya apa yang saya inginkan? Nah, benar Nisa, sebaiknya Nisa coba bilang dulu kepada kedua orang tua Nisa untuk jurusan yang Nisa inginkan. Jika belum mencobanya, bagaimana Nisa akan tahu respon kedua orang tua Nisa? Jika tadi Nisa mengatakan bahwa orang tua Nisa menginginkan yang terbaik untuk Nisa, barangkali mereka akan mendukung keputusan Nisa karena tidak ada salahnya juga kamu mengatakannya dulu kepada orang tua Nisa, agar nantinya kamu tidak menyesal karena tidak mengatakannya kepada kedua orang tua kamu. Tapi benar juga yang Nisa katakan, kita tidak boleh mengecewakan kedua orang tua kita, karena kan mereka juga yang sudah mendidik kita sampai saat ini. Kita juga harus berbakti kepada mereka. Tapi kan jika kamu menyampaikan pendapat kamu kepada orang tua kamu, bagaimana kamu akan tahu tanggapan mereka nantinya? Nah, lalu setelah ini apa yang akan bisa Ibu benar sih, sebaiknya saya bilang dulu ke orang tua, biar orang tua saya tuh tahu gitu keinginan saya. Terus biar saya juga tahu tanggapan orang tua saya tuh gimana. Walaupun jika menjadi seorang guru, saya juga kan masih sama-sama bisa membantu banyak orang gitu, Ibu. Terus saya juga mungkin karena dulu daftar juga Ibu ke
bagus sekali nih. Sepertinya Nisa sudah mengerti ya apa yang akan Nisa lakukan selanjutnya. Iya Bu, saya akan mengatakan dulu kepada orang tua saya sebelum ada tes apapun di jurusan keguruan nanti. Oke, baik. Jika nanti Nisa sudah mengatakan pada kedua orang tua Nisa, dan jika nanti orang tua Nisa sudah memberi keputusan, Nisa silakan untuk menemui ibu kembali. Nisa nanti bisa menghubungi ibu lagi. Nanti kita akan berdiskusi lagi mengenai apa langkah selanjutnya. Tapi jika kedua orang tua Nisa tidak mendukung Nisa jangan berkecil hati ya. Karena kan menjadi seorang guru tidak ada salahnya. Kamu juga tetap bisa menolong banyak orang. Kamu bisa berbagi ilmu yang kamu miliki kepada anak-anak yang kamu ajari dan membuat mereka pintar serta mampu mendukung cita-cita mereka. Dan menjadi seorang guru kan juga berpahala begitu bisa, karena dapat menyebarkan amal jariah juga karena mengajarkan anak-anak. Bagaimana? Setuju sih Bu. Mungkin nanti jika saya sudah mendapatkan jawaban dari orang tua saya akan juga. Setelah kita berdiskusi ya, bagaimana perasaan Nisa setelah melakukan konseling hari ini? Saya merasa lebih lega, terus kebingungan saya juga berkurang gitu. Saat ini saya merasa lebih baik. Alhamdulillah, jika Nisa merasa lebih baik. Jika begitu, apa ada hal yang lain yang ingin Nisa sampaikan kepada ibu? Sepertinya sudah Bu, tidak ada lagi. Baik, jika begitu kita cukupkan dulu ya konseling untuk hari ini. Jika Nisa akan menemui ibu kembali, Nisa boleh menghubungi ibu atau Nisa langsung saja ke sini ke rumah ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Perasaan saya sudah jauh lebih tenang. Nanti saya akan menghubungi ibu kembali setelah berdiskusi dengan orang tua saya. Boleh kan Bu? Iya, saja boleh Nisa, silakan. Baik Bu, terima kasih ya Bu sekali lagi. Kalau begitu saya mau pamit dulu ya Bu. Oh iya, setelah ini Nisa mau ke kelas lagi atau gimana? Ya Bu, saya mau ke kelas lagi, cuma ambil tas terus pulang soalnya sudah tidak ada lagi pelajaran gitu. Oh iya, ini juga udah hampir pulang ya? Iya. Oke, kalau begitu hati-hati di jalannya. Iya baik.